Sejak tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, sejumlah 43 undang-undang melalui alat kelengkapan Dewan DPR RI adalah sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 16 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 4 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 8 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 4 undang-undang. Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Politik legislasi DPR RI dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas undang-undang tersebut. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antar pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Kinerja dalam pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Pembentuk undang-undang juga dituntut agar pembahasan undang-undang dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik. Dengan demikian, diharapkan undang-undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI memiliki tugas konstitusional yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mewaspadai perkembangan pandemi COVID-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya. Mengantisipasi
dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi yang menyebabkan tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi. Mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran, serta memperkuat peran TNI dan Polri agar semakin profesional, humanis, melayani, dan dekat dengan rakyat, sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan ketertiban umum. Pemerintah agar terus dapat meningkatkan kinerja kementerian lembaga dalam urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil rapat kerja pengawasan DPR RI menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mengapresiasi langkah Presiden dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. DPR RI akan ikut berperan dalam mensukseskan presidensi Indonesia di G20, penyelenggaraan P20 yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20 akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. Pertemuan P20 dengan tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery sejalan dengan tema presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Dalam P20 akan dibahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca pandemi dan berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini. DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Diperlukan komitmen bersama agar setiap negara dapat membangun kedaulatan pangannya tanpa dihalangi dengan berbagai hambatan, termaksud isu-isu yang sering dikaitkan dengan perdagangan bebas. DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan sebagai usul inisiatif DPR RI, serta akan mulai menggunakan solar cell untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR RI. Hasil dari P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespon berbagai masalah global tersebut di atas. Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. DPR RI
akan mendorong parlemen negara anggota P20 untuk terus melakukan kerjasama sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20.